warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Mizan, Uminya Raja. Teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tentang cemilan apa saja, terus lauk apa saja, dan minuman apa saja yang waktu aku konsumsi pas waktu dulu lagi sakit GERD atau asam lambung tinggi gitu ya. Nah, jadi ada beberapa dari kalian yang request, "Kak, cemilan apa sih yang cocok buat asam lambung?" gitu. Aku suka kayak bingung, terus kayak bosen, nah gitu-gitulah pokoknya. Nah, jadi ini berdasarkan pengalaman aku. Nah, jadi si cemilan dan lauknya itu dan minumannya itu berdasarkan pengalaman aku dulu gitu, dan ada beberapa rekomendasi juga gitu yang aku temuin gitu teman-teman. Nah, tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Nah teman-teman, tapi jadi gini ya teman-teman, untuk saat ini gitu ya, yang mungkin masih kayak parah banget gitu, terus kayak yang lagi kambuh-kambuhan. Nah, jadi aku peringatin ya di video kali ini tuh kayak wayahna banget gitu, nggak ada tawar menawar atau apa, atau suka kayak gini, aduh kok makanannya gitu sih gitu, aku kan pengen makan yang enak-enak gitu. Nah, jadi teman-teman ya, aku mau kayak ngegambarin dulu gitu, kita itu kan mau mencapai sesuatu gitu ya lah, dikatain aja kita kan mau sembuh gitu kan. Jadi kayak kita mau ujian gitu, terus atau kayak kita mau meraih sesuatu gitu kan, harus kayak ngerangkak-rangkak dulu, harus ikhtiar dulu gitu, harus kayak konsisten dulu gitu, terus kayak berproses lah gitu intinya. Nah, jadi kalian tuh jangan jadi jangan ngeluh gitu, kok ini sih, kok gitu sih gitu. Aku harap jangan banyak protesnya gitulah pokoknya intinya teman-teman. Nah, langsung saja ya untuk kayak lauknya gitu. Lauk tuh kayak temen nasi gitu kan, suka ada ya ibu-ibu atau misalkan ya dari kalian-kalian yang aduh kok bosen nih, makan sama apa, harus apa sih gitu. Nah, jadi yang pertama itu segala pepes-pepesan itu boleh. Pepes-pepesan bukan boleh sih, tapi ini emang respon di tubuh akunya itu baik gitu. Jadi segala yang dipepes-pepes, kayak ya ampun, pepes ikan kan enak, pepes ayam, kayak pepes tahu gitu, itu kan enak. Nah, terus yang kedua itu bisa kayak yang dipanggang-panggang gitu, atau kayak ngocok telur, kayak mau goreng telur dadar gitu ya, terus dikasih minyaknya 1-2 tetes gitu. Nah, terus gak apa-apa pakai minyaknya tapi dikit banget gitu, terus gorengnya tuh kayak kalian tahu kan amang-amang sosis gitu kan, itu kan nggak terlalu minyak banget, itu kan bisa disebut panggang juga gitu. Jadi jangan terlalu banyak juga gitu, kayak si minyak itu aku aman-aman aja makan itu. Nah, terus yang paling sering itu aku kayak rebus telur rebus gitu, terus kayak dikasih kecap juga enak, itu juga enak. Nah, terus ini aku udah catatnya di HP. Terus kayak ya dari tahu, tempe gitu, atau bisa ayam, atau bisa ikan juga bisa yang pakai kecap gitu. Nah, sama bisa pakai minyak dikit gitu, 1-2 tetes gitu. Terus kalian kayak iris-iris bawang apalah gitu ya, kayak buat ayam kecap gitu ya, tapi nggak banyak minyak gorengnya, itu juga aman-aman aja di aku. Nah, itu buat lauk ya. Terus kalau misalkan sayur sop juga boleh, tapi bertahap gitu.
bertahapnya itu kan kalau misalkan di sayur sop kita itu emang enak banget pakai kayak bumbu-bumbu gitu ya. Nah jadi bertahapnya itu jangan terlalu yang berbumbu banget gitu, kayak pakai garam, terus kayak tambah gula putih, udah segitu aja gitu, dan itu enak-enak aja kok. Apalagi kalau dikasih kayak kayak itu, kayak ayam kecap atau apa gitu. Nah jadi kalian sabar aja lah dulu gitu makan-makannya kayak gitu teman. Nah jadi intinya kalau misalkan lauk itu aku ngehindarin banget yang kayak bergoreng-goreng gitu, terus yang kayak tumis-tumisan yang banyak banget minyaknya, terus bumbu-bumbu juga enggak gitu, terus kayak pedas-pedas juga enggak. Nah tapi nanti kalau misalkan kalian udah kayak nemuin tanda-tanda yang pernah aku bahas di video sebelumnya gitu, tanda-tanda kalian akan sembuh gitu, kalian bisa kayak nyambel gitu. Nah jadi kita itu juga butuh kayak hangat gitu buat badan gitu. Terus jadi penambah nafsu makan itu kan bisa sama sambal ya. Kita itu enak banget kalau makan sambal gitu, tapi sambalnya itu bukan yang cabai bubuk kayak gitu, terus bukan kayak yang saus-saus gitu, bukan si anget-angetannya itu bukan dari yang udah diolah gitu. Jadi bukan yang instan gitu. Jadi kita itu bisa kayak bikin sambal-sambal cuman misalkan bawang merah, terus kayak kasih tomat gitu kan, sambal-sambal kayak goang gitu ya, dikit-dikit bisa kalau kita udah kayak kuat gitu ya lambungnya ya. Jadi no pedas-pedas yang kayak instan gitu. Kalau misalkan pakai cabai rawit yang langsung kita ulek bisa gitu, tapi bertahap. Dan kalian yang masih parah jangan dulu berekspektasi terlalu tinggi ya. Aku juga mau nyobain gitu. Nah jadi di sini tuh aku kan suka kayak sering-sering negesin ke kalian, ngobrol aja gitu sama badan, ngobrol ngamatin badan gitu. Kalau misalkan kita aman-aman aja, bahkan aku dulu itu suka kayak nyatat gitu ya, nih lauk ini misalkan aman, misalkan pepes tahu aman, oke gitu, aku contreng, aku tulis. Nah terus kayak ayam kecap aman. Nah jadi yang pertama misalkan hari pertama kita makan ayam kecap, terus hari kedua kita makan pepes ikan, hari ketiga makan pepes tahu gitu. Jadi kan kita nggak bosan-bosan amat gitu, dan itu enak-enak aja kalau kita makan pepes-pepesan juga gitu. Tapi asal kalau misalkan kalian benar-benar bosan ya beda-bedain aja gitu lauk pauknya di dalamnya gitu, bukan sekarang ikan besoknya ikan lagi gitu, atau sekarang telur besoknya telur lagi gitu. Asal beda-bedain aja. Ya ampun, benar-benar. Nah di sini tuh ngelatih kesabarannya itu ya di sini gitu. Kita harus benar-benar sabar banget gitu teman-teman. Terus untuk option, ini kenapa sih? Nah untuk option yang kedua adalah cemilan. Nah di sini juga suka banyak kayak yang nanya-nanya ke aku, Kak cemilannya apa sih gitu buat kalau kita selingan gitu abis makan atau apa. Nah jadi selingan aku dulu itu yang paling lama aku tekenin gitu kan, nggak boleh makan dulu kayak yang kerapik keripik atau misalkan yang kayak jajanan instan, enggak kayak sosis, enggak, jangan dulu berekspektasi yang tinggi. Kita benar-benar harus makan pantangan dulu gitu, makan yang nggak pantang dulu gitu. Nah kalau misalkan kita mulai dari kita tuh lagi parah gitu ya, jadi di sini tuh ngegambarin dari yang parah gitu. Nah, pas waktu parah. Nah jadi pas waktu aku lagi parah itu cemilannya itu bener-bener rebus-rebusan banget. Nah rebus-rebusannya itu dari sayur-sayuran gitu, sayur-sayuran. Nah aku udah cat juga nih ya, kayak rebus-rebus wortel itu jadi cemilan aku, rebusan wortel. Tapi kalian nyarinya wortelnya yang benar-benar manis gitu, enak aja tuh aku cemilin wortel gitu. Terus kayak kukus singkong. Nah, terus
kayak kukus-kukus timun gitu, timun dikukus, terus kayak labu Jipang tuh yang kecil-kecil kan, ada labu yang gede banget, terus ada yang Jipang kecil-kecil, itu enak banget dijadiin cemilan. Bahkan anak aku juga sekarang yang umur 2 tahun itu bener-bener suka banget tuh sama labu Jipang, direbus-rebus atau dikukus-kukus ya, dicemilin, itu ngenyangin kok, dan itu membantu perut kita itu dingin gitu kalau makan makanan yang seperti itu gitu. Terus kayak kolak juga, kolaknya itu bisa isinya tuh kayak kolak pisang enak, terus kayak kolak kayak kolak kolang-kaling, terus kayak perkolak-kolakan lah, kolak apa sih yang kayak labu juga tuh, sama labu siam itu kan juga enak gitu. Pokoknya perkolak-kolakan boleh gitu, yang dari kayak suka dijual waktu pas bulan puasa gitu juga boleh, tapi di sini no santan, jadi jangan pakai santan, pakai gula aren aja gitu. Itu juga enak kok gitu, nggak apa sih, jadi nggak sesusah yang dibayangkan gitu. Nah terus kalian tahu nagasari, nah kayak gitu nagasari yang di dalamnya itu ada pisang. Nah kalau kalian nggak tahu ini kayak gini ya, nah gitu kayak nagasari yang lembek-lembek, kayak kue lapis, itu jajanan pasar kan banyak banget ya, kayak apa sih yang ada mutiaranya gitu, pokoknya yang kayak lembek-lembek gitu. Nah kalian bisa cari jajanan pasar gitu ya, terus kayak hun kue, terus kayak centek manis gitu. Nah kayak gitu-gitu juga bisa dijadiin cemilan gitu, apalagi ya. Nah terus untuk selanjutnya kalau cemilan, mungkin cemilan yang diolahnya gitu ya, dan segitu. Nah terus yang enggak diolahnya gitu kan banyak dari buah-buahan. Jadi buah-buahannya itu enggak banyak aku jus waktu dulu gitu. Nah si buah-buahannya itu dijadiin cemilan juga gitu. Nah lebih bagus kalau kita banyakin nyemil buah-buahan. Nah kayak gitu, kayak misalkan alpukat dicampur gula aren, itu kan enak banget. Terus kayak tomatnya yang manis ya, tomat dicampur gula aren juga kan enak. Nyemil buah naga itu aman, pisangnya pisang raja, pisang Ambon aman di aku. Terus kayak pepaya gitu ya, pokoknya mau buah-buahan yang sifatnya manis gitu. Kayak melon juga tuh aman, semangka aman. Ya nyemil buah aja, ngapain sih disusah-susahin gitu kan, itu banyak banget ya buah. Jadi misalkan kalau hari pertama kalian makan pepaya, besok jangan makan pepaya lagi kalau bisa gitu, besok melon. Nah jadi diseling. Nah terus yang selanjutnya cincau juga tuh, kalau misalkan ada amang-amang tukang cendol gitu, kalian bisa bang berhenti beli cincaunya aja tuh sama gula merahnya doang, gak usah pakai santan, gak usah pakai apa-apa lagi. Kalau misalkan bubur sumsumnya tuh juga enak gitu, aman-aman aja pakai itu, makan itu gitu. Terus kayak agar-agar juga kan gak ngepek, gak panas gitu, gak apa. Agar-agar juga boleh kalian dijadiin cemilan. Kalian bisa pergi ke warung kucuk beli agar Nutrijel kan pada enak-enak tuh, yang buah-buahan juga kan pada segar-segar gitu. Agar-agar juga boleh. Terus kayak kue lapis gitu tuh. Nah kalau kalian yang masih kayak sering kembung, terus kayak yang masih parah-parah gitu, roti juga kayak roti-rotian, kue-kuean juga sebaiknya jangan dulu ya. Tapi kalau misalkan kalian udah kayak fine ya, kayak roti-rotian, kue-kuean juga aman-aman aja kok gitu teman-teman. Nah terus selanjutnya apalagi ya, udah. Nah mungkin itu ya, yang ini yang benar-benar aku ingat banget ya. Nah jadi
kalau misalkan kalian, teman-teman bantu gitu. Aku juga di sini baik dari aku, terus baik dari komen kalian juga butuh bantuannya gitu, biar teman-teman yang lagi bener-bener bingung dan bosan sama makanan gitu bisa ada referensi gitu. Jadi bisa kalian komen sebanyak-banyaknya di bawah makanan apa aja yang benar-benar cocok buat lambung gitu, buat GERD atau asam lambung tinggi gitu. Nah kan tadi aku sebutin ya kalau sop-sopan itu harus bertahap. Nah tapi dulu aku kayak udah ngerti gitu, udah paham sama dan mempelajari itu 3P. Nah jadi yang kayak sop-sopan gitu aku tuh kayak percuma gitu. Percumanya itu kan kalau misalkan kita banyakin ngolah, apalagi dikasih bumbu atau apa gitu, kayak gak afdol gitu. Jadi aku lebih dibikin jus gitu. Nah kayak jus wortel gitu, jus wortel dipakein tomat, kayak bayam dicampur timun gitu, terus apel dicampur timun, kan enak ya, seger. Buah naga di jus, terus pisang di jus. Nah kalian nih ya coba pisang di jus, satu buah pisang terus dicampur setengah bawang putih. Nah kan bawang putih segede gini ya, nah terus dipotong setengahnya, terus di blender. Nah itu aku dapat resep dari Dr. Zaidul Akbar gitu, dari pokoknya pernah ada ya yang lewat di beranda YouTube gitu. Nah itu ternyata bisa nyembuhin asam lambung, dan tapi aku nemuinnya itu setelah sembuh gitu ya, dan aku pernah nyobain gitu. Emang sekarang juga suka gitu ya. Yang aku rasain setelah minum itu badan aku jadi enteng banget, enak banget. Nah ini cocok kayaknya yang masih sering masuk angin gitu, jadi enak aja gitu walaupun aku kayak dingin-dinginan atau apa. Nah setelah aku rajin minum itu, konsumsi itu, jadi gak gampang masuk angin gitu teman-teman. Nah untuk jus-jusan pokoknya ya teman-teman, bisa kalian searching sebanyak-banyaknya gitu di YouTube atau di beberapa channel yang benar-benar ngebahas jus gitu, tapi harus yang aman buat asam lambung tinggi. Nah terus aku juga rekomendasiin gitu bagi kayak resep-resep makanan, terus kayak resep-resep cemilan, kayak resep-resep lauk gitu. Kalian juga bisa download aplikasi Cookpad itu, kalian bisa searching gitu di atasnya gitu, misalkan cemilan yang cocok untuk penderita GERD gitu, atau misalkan lauk untuk penderita GERD. Nah itu bisa ada muncul. Nah di sana juga ada kayak resepnya, ada takarannya atau cara masaknya ada di situ juga. Nah mungkin ya rekomendasi dari aku hanya segitu aja gitu. Kalian bisa kayak explore diri aja ya, lebih banyak ke misalkan channel-channel lain atau yaitu di aplikasi Cookpad gitu teman-teman. Nah jadi pesan dari aku, kalau kalian nggak mau kayak bosan-bosan gitu ya, aku juga emang dulu ngerasain gitu, ini benar-benar aku rasain banget gitu. Dulu kan suka bosan, aku tuh kok makan ini aja gitu, atau misalkan kok aku pakai lauk ini aja, catet gitu. Jadi hari pertama kalian misalkan makan nasi sama lauknya ini, sama lauk ini, paginya gitu, siangnya ganti sama apa, malamnya juga ganti misalkan. Nah terus selingnya misalkan seling hari pertama jus dan buah apa gitu, terus seling hari kedua apa gitu. Jadi nah harus rajin-rajin nyatet biar gak bosen gitu teman-teman. Nah terus teman-teman untuk minuman, nah jadi kalau minuman aku benar-benar air putih banget ya, pecinta air putih. Dulu aku hanya minum air putih. Nah kalau air-air lainnya itu aku paling ngejus buah sama sayuran gitu.
Dan aku juga dulu paling yang kayak kemasan gitu cuman minum Yakult doang. Nah itu juga seger pencernaan aku dan nggak ngefek apa-apa. Mungkin segitu ya cemilan lauk, terus kayak minumannya itu yang dulu aku konsumsi cuman segitu-gitunya gitu. Nah mungkin teman-teman sekian dulu ya video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua dan mudah-mudahan ada pencerahan. Nah yang pertama, aku tadi udah rekomendasiin makanan-makanan yang pernah aku konsumsi dan makanan yang aku rekomendasiin juga. Terus kalian yang kedua harus nyatat, yang ketiga bisa buka-buka channel-channel lain gitu kan, rekomendasi buat bikin jus yang aman buat lambung tuh apa gitu sebagai minuman. Terus kalian bisa juga download aplikasi Cookpad gitu ya, dan di sana kita bisa cari-cari referensi makanan atau minuman yang cocok gitu buat GERD atau asam lambung tinggi yang aman-aman aja gitu ya teman-teman. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.